sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 11 Maret 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Penipu bermodus bisa loloskan seleksi Polri, oknum polisi bersama istri dituntut bervariasi. Kasus dugaan penipuan dengan modus meluluskan seleksi masuk Polri, pasangan suami istri yakni anggota Polres Aktif Zakaria Skadmayer dan istrinya, Evi Selvina Lopis, dituntut bervariasi. Sidang agenda pembacaan surat tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Ambon, Selvia G.A.Hatu, dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu, didampingi dua hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon, Senin 10 Maret 2025. Dalam pembacaan surat tuntutan, jaksa menyatakan bahwa kedua terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP untuk terdakwa Zakaria Skadmayer selaku anggota Polres Aktif hanya dituntut dengan pidana penjara selama 8 bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Terdakwa Zakaria Skadmayer juga telah mengembalikan sebesar 40 juta rupiah lebih dari uang yang diterima sebesar 50 juta lebih dari terdakwa. Sementara istrinya Evi Selvina Lopis dituntut 3 tahun penjara dengan perintah agar tetap ditahan. Terdakwa Evi diduga menerima uang sebesar 100 juta lebih yang diungkapkan saksi korban dalam persidangan. Namun hal itu dibantah terdakwa. Usai jaksa membacakan surat tuntutan, majelis hakim menutup persidangan dan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembelaan. Diketahui perbuatan para terdakwa berlangsung dalam bulan Maret 2022, bertempat di rumah saksi Trimujiati di Kusu-Kusu Sere, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Keduanya telah diproses setelah menipu seorang pedagang bakso di Kota Ambon, yakni Trimujiati, untuk meluluskan anaknya dengan serangkaian kebohongan. Bahkan menggunakan dalih kenalan Kapolda hingga orang nomor 1 di Provinsi Maluku. Hal tersebut disampaikan saksi korban yakni Trimujiati saat sidang. Dirinya mengaku telah ditipu ratusan juta dari kedua pasangan tersebut dengan total jumlah yang berbeda, mulai dari penyerahan langsung hingga transaksi antar bank. Informasi lainnya, Tribuners, Komisi 2 DPRD Ambon sepakat keluarkan rekomendasi mutasi Kepsek SD Negeri 90. Ini penyebabnya. Komisi 2 DPRD Kota Ambon sepakat untuk mengeluarkan rekomendasi agar kepala sekolah SD Negeri 90 dimutasikan ke sekolah lain. Rekomendasi ini buntut dari berbagai persoalan dalam internal sekolah yang sudah berlarut-larut dan tak kunjung terselesaikan. Bahkan sudah banyak dimuat media massa. Salah satunya terkait sikap arogansi dari Kepsek Rizal yang menelantarkan siswa di emperan kelas karena menolak les tambahan di sekolah. Sekretaris Komisi 2 Hadianto Junaidi mengatakan yang menjadi pertimbangan komisi untuk mengeluarkan rekomendasi adalah psikologi serta mental para guru yang mana sudah tidak nyaman lagi, bahkan kelihatan tidak harmonis serta tidak selaras dengan kepala sekolah. Ia menegaskan rekomendasi ini tidak berarti bahwa DPRD menghakimi kepala sekolah. Namun upaya ini dilakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan SD Negeri 90. Terhadap alibi Kepala Dinas Pendidikan bahwa ada penahapan yang harus dilakukan, politikus Partai Hanura ini pun langsung mempertanyakan kenapa
penahapan itu tidak dilakukan sebelum masalah ini dibawa dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD. Bagi dia, seharusnya proses penahapan dilakukan sebelum persoalan ini dibawa ke DPRD. Hadianto juga mengingatkan bahwa jika Dinas Pendidikan lamban dalam menangani masalah ini, DPRD akan menindaklanjutinya. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas Pendidikan, mengingat berbagai permasalahan yang terjadi di sektor pendidikan di Kota Ambon. Hari ini saya Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon bersama dengan Bapak Bukadi, Bapak Sekretaris Dinas, Bu Kadipke. Kita Ambon Pak semua. Baik, Kota Ambon dan tuntutannya disampaikan kepada kami perihal mohon kesediaan. Terus kunjungan lapangan Komisi 2. Dari Kota Ambon kita ke Malra Tribuners. Jembatan penghubung di Maluku Tenggara ambruk saat dilintasi mobil. Seluruh penumpang selamat. Jembatan penghubung Rumadian-Dian di Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra ambruk saat dilintasi mobil penumpang berkapasitas 10 orang. Selasa 11 Maret 2025 dini hari. Akibat kejadian tersebut, mobil penumpang dan sopir ramai-ramai dievakuasi warga sekitar. Erik, salah satu warga debut saat dikonfirmasi tribunambon.com mengatakan kecelakaan bermula saat mobil penumpang dengan muatan mama papa lele atau penjual melintasi jembatan Rumadian-Dian pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur dini hari. Menurutnya bahan jualan juga ikut berhamburan. Beruntung saat itu kondisi air laut tengah meti atau surut. Seluruh penumpang yang berada di dalam mobil selamat. Jembatan ini memang sudah sering rusak dan diperbaiki, lalu kemudian rusak lagi. Warga sudah bosan dengan kerusakannya. Sementara berdasarkan pantauan tribunambon.com, jembatan ambrol pada ujung sebelah kiri dari arah Rumadian menuju Dian Darat. Sementara baut yang semestinya menempel pada bingkai horizontal jembatan juga banyak yang terlepas. Bahkan rangka jembatan pun banyak yang berkarat dan rapuh. Terlihat beberapa sambungan pada rangka jembatan terputus dan lapuk dimakan karatan. Warga setempat juga memberikan tanda berupa palang kayu beberapa meter dari arah jembatan untuk memberitahu masyarakat ada kerusakan jembatan. Nampak beberapa motor dan mobil yang hendak melintasi jembatan terpaksa memutar balik melewati jalur alternatif jalan tol. Untuk diketahui Tribuners, sebelumnya jembatan ini pernah ambruk pada 14 Oktober 2024 lalu dan selesai dikerjakan pada 26 Oktober 2024.
Efisiensi anggaran, Taher Hanubun minta batasi belanja seremonial dan pangkas SPPWD hingga 50%. Bupati Maluku Tenggara atau Malra Muhammad Taher Hanubun meminta penjabat lingkup pemerintah daerah atau Pemda agar membatasi belanja seremonial. Hal tersebut diutarakannya saat memimpin apel perdana gabungan 4 satuan kerja perangkat daerah pada Senin 10 Maret 2025. Dalam apel itu, Taher menekankan pentingnya menjalankan instruksi Presiden soal efisiensi anggaran. Kebijakan ini lanjutnya merujuk pada Surat Edaran Mendagri nomor 900/833/SC tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Juga sebut Taher mengurangi perjalanan dinas hingga 50% di seluruh perangkat daerah. Dirinya menambahkan, kurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur dan menyalurkan anggaran berdasarkan kinerja pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi tahun sebelumnya. Ibu ulang. Ibu ulang. Ini mungkin besok lagi, besok ada jadwalnya tuh, ada jadwalnya per klaster sinarosnya supaya pesannya tuh bisa sampai ke masyarakat, ke ASN itu sendiri, kira-kira. Siap. Pak, satu lagi Pak terkait Siapa kita? Siapa kita? Saatnya kita ke SBT Tribuners. Program makan bergizi gratis di SBT tak kunjung tiba, Sidik Rumah Loak akui tak tahu apa-apa. Hingga kini program makan bergizi gratis atau MBG tak kunjung dirasakan para siswa-siswi di Kabupaten Seram bagian Timur, Senin 10 Maret 2025. Padahal program yang diusung Prabowo Gibran itu menargetkan seluruh pelajar di Indonesia dari TK, SD, SMP hingga SMA. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Timur, Sidik Rumah Loak mengaku telah menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk program tersebut. Meski begitu, pihaknya tetap mendukung program tersebut bagi seluruh pelajar di bumi Itawotunusa. Rumah Loak mengaku sampai saat ini belum dikonfirmasi terkait ada pembagian makan bergizi gratis, namun pihaknya bakal bersedia jika dibutuhkan. Lebih lanjut dijelaskan pihaknya belum mengetahui seluk-beluk program tersebut, namun diharapkan secepatnya bisa dijalankan di seluruh sekolah di SBT yang membutuhkan. Tidak perlu ragu-ragu yang Pak, mungkin
ada lagi sih terkait ini makanan gratis ini Pak. Kan targetnya ya untuk para siswa di sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA untuk di wilayah SBT sendiri sudah ada sih penerapannya Pak. Kalau makan bergizi gratis ini pertama anggarannya kan bukan ada pada batang tubuh APBD. Kedua, anggarannya juga bukan ada pada batang tubuh BOS. Tetapi kalau kita belum tahu sumber anggaran ini memang dari APBN, tapi di unit mana sih yang melakukan pengelolaan itu. Nah, sehingga kami belum tahu bahwa siapa yang kelola, terus bagaimana tahapan-tahapannya berikutnya. Yang jadi persoalan adalah kami pada prinsipnya mendukung dan sudah menyiapkan database kami. Dapodik kami sudah siap, sebaran sekolah sudah siap, jumlah siswa juga sudah siap. Jadi kita harapkan demikian. Jadi para kepala sekolah harus semangat ya. Bisa dalam. Jabatan. SD Negeri 1 Pulau Goro, SMP Negeri 44 Serang Bagian Timur. Ada yang cari posisi jadi kepala sekolah, dia begini diminta A, minta B, orang lain yang salah gunakan itu kan ya. Tidak perlu. Karena kita tahu persis, selama ibu didorong sampai ke sekolah, otak-atik kelihatan. Karena tidak separan untuk ketemu mau menyelesaikan bimbang menjadi. Karena ini ketemu orang untuk alkas ini saja sama masuk barat bahaya. Dari mengerti tentang cara persiapan ujian ya. Ujian kali ini insya Allah, kalau beta masih di April di sini, berarti SMP kita bikin jadi satu. Kadisdikbud launching ujian sekolah serentak dari SMA Kristen Ambon, total 29.801 siswa se-Maluku. Sebanyak 29.801 siswa dari jenjang SMA, SMK, dan sekolah luar biasa atau SLB di seluruh Provinsi Maluku memulai ujian sekolah secara serentak, Senin 10 Maret 2025. Pelaksanaan ujian ini akan berlangsung hingga 20 Maret 2025 dengan berbagai moda ujian yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Pelaksanaan ujian sekolah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 yang meniadakan ujian nasional dan ujian kesetaraan. Ujian sekolah menjadi salah satu syarat penentuan kelulusan oleh satuan pendidikan dengan tujuan mengukur hasil belajar siswa pada akhir jenjang. Rincian peserta ujiannya SMA 22.677 siswa dari 294 sekolah di 11 kabupaten kota. Sementara SMK 6.932 siswa dari 121 sekolah di 11 kabupaten kota. SLB 192 siswa dari 16 sekolah di 9 kabupaten kota. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Syamsul Nandar Joysangaji menekankan pentingnya angka partisipasi peserta ujian dalam mengisi data pembangunan di Maluku. Pelaksanaan ujian sekolah dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain portofolio, penugasan, tes luring atau daring, dan bentuk penilaian lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Moda ujian yang digunakan bervariasi, mulai dari berbasis pensil dan kertas hingga berbasis komputer, sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di masing-masing sekolah. Syamsul Nandar Joysangaji berpesan kepada seluruh peserta ujian untuk tetap optimis, fokus, dan menjaga kesehatan selama proses ujian berlangsung. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Elaturium, menjelaskan bahwa sekolahnya menggunakan moda daring penuh dengan sistem Chromebook. Sebagai Ketua MKKS SMA Kota Ambon, Elaturium juga mengimbau seluruh kepala sekolah di Kota Ambon untuk menyukseskan ujian sekolah dengan menjaga integritas dan kejujuran. Pemerintah Provinsi Maluku berharap seluruh proses ujian dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menjadi penerus pembangunan bangsa. Ibu Pengawas Pembinaan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Kota Ambon, mari kita mensukseskan ujian sekolah ini yang berjalan dengan baik yang menggunakan moda
kertas pensil, tapi juga yang menggunakan moda Android dan komputer atau Chromebook. Nah, kita menjaga integritas ujian ini sehingga ujian ini bisa berjalan dengan jujur. Iya. Iya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, anak-anak didik dan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Maluku membuka secara resmi kegiatan ujian sekolah tahun ajaran 2024-2025 di Provinsi Maluku secara resmi. Kita ke berita terakhir, Tribuners. SMA Kristen YPKPM Ambon sukses gelar ujian sekolah daring dengan sistem Chromebook. SMA Yayasan Pendidikan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon sukses menggelar ujian sekolah dengan moda daring penuh menggunakan sistem Chromebook Senin 10 Maret 2025. Pelaksanaan ujian yang berlangsung selama 8 hari ini diikuti oleh 160 siswa kelas 12 yang dibagi dalam 2 sesi. Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Ella Turiu, menjelaskan bahwa penggunaan sistem daring ini merupakan upaya sekolah untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan ujian. Ia menjelaskan pelaksanaan ujian di SMA Kristen Ambon dibagi menjadi 2 sesi, dengan sesi pertama diikuti oleh 80 siswa di pagi hari dan sesi kedua diikuti oleh 80 siswa lainnya pada siang hari. Pengawasan ujian dilakukan secara silang melibatkan pengawas dari SMA Dian Harapan, SMA Negeri 13, SMA Rehoboth, dan SMA 45. Pihak sekolah telah melakukan persiapan matang untuk memastikan kelancaran ujian, termasuk memastikan ketersediaan jaringan listrik dan internet yang stabil. 2 hari terakhir ujian akan dialokasikan untuk ujian susulan bagi siswa yang berhalangan hadir pada hari-hari sebelumnya karena alasan kesehatan atau lainnya. Laturiu menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab siswa dalam mengikuti ujian daring ini. Di sisi lain, sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMA Kota Ambon, Laturiu mengimbau seluruh kepala sekolah di Kota Ambon untuk menyukseskan pelaksanaan ujian sekolah dengan menjaga integritas dan kejujuran. Nah, memang kelulusan ditentukan oleh sekolah, tapi paling tidak anak-anak tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian sekolah. Dan saya kira hampir semua sekolah punya peserta didik yang mengikuti ujian, kami dorong untuk seperti itu. Ya. Pak, untuk Ibu untuk pengawasan SMA Kristen sendiri? Iya, kalau siswa yang ikut 160 siswa SMA Kristen yang ikut ujian hari ini. Ya. Ibu untuk pengawas apakah nanti Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.